Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 Godel ingin mempresentasikan e-commerce analysis. Kami beranggotakan satu, Data Engineer Dewi Wulan Fitriani UPY, yang kedua, Mechanic Learning Engineer Rimiasih UPY, yang ketiga, Front End Engineer Muhammad Izanur Hakimah UAD, yang keempat, Back End Engineer Agung Wahyu Nugroho UPY, yang kelima, UI and UX Designer Paulus Debuah UTDI, yang keenam, Technical Writing Peter Gita Ismayaningrum UPY. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gita. Baik, yang pertama ada latar belakang. Teknologi dan internet membawa revolusi dalam dunia bisnis yang memberi kemudahan strategi dan mengurangi kesulitan. Kemajuan teknologi data mining mendukung pengambilan keputusan dengan informasi dari database. Dengan analisis sentimen, ulasan pelanggan menjadi kunci untuk langkah-langkah meningkatkan pelayanan. Fokus pada aspek positif dalam database. Selanjutnya. Yang kedua ada analisis masalah. Sebuah perusahaan mengalami kerugian karena banyak pengalaman yang kurang baik oleh user sehingga menyebabkan user berhenti untuk berbelanja. Perusahaan ini dalam setahun tidak ada kenaikan order, hanya satu kali dalam sebulan jelas yang melakukan orderan dan menggunakan kupon. Cashback yang diberikan 295 pada bulan lalu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Oke, selanjutnya solusi dari masalah tersebut yaitu e-commerce customer sentiment analysis. E-commerce customer sentiment analysis digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan dan menentukan sentimen positif, negatif, atau netral dalam ulasan tersebut. Ini membantu memahami bagaimana pelanggan merasa nyaman tentang pengalaman berbelanja mereka. Dengan informasi sentimen ini dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau poin kuat yang dapat dipromosikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paul. Berikut terdapat beberapa jenis ulasan customer. Poin pertama, pengalaman positif. Pengalaman positif dapat meningkatkan citra merek, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan dapat digunakan untuk pemasaran positif. Poin kedua, pengalaman negatif. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan, peluang untuk memperbaiki masalah, dan membangun hubungan pelanggan. Pengalaman netral. Tiga, pengalaman netral memberikan gambaran umum tentang pengalaman pelanggan dan dapat digunakan untuk memahami area di mana perbaikan kecil mungkin diperlukan. Next. Yang kelima, solusi. Terdapat 5 poin solusi, yaitu satu, marketing team. Tim pemasaran bertanggung jawab untuk menarik user baru dan mempertahankan user yang sudah ada. Masalah retensi user akan mempengaruhi strategi pemasaran dan program loyalitas. Poin yang kedua, user device team. Tim layanan user berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan user. Mereka harus merespon pertanyaan dan masalah user dengan baik. Yang ketiga, product and development team. Tim ini harus memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan relevan, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan user agar dapat meningkatkan retensi. Yang keempat, poin analis dan data tim. Tim ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data user. Mereka dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren yang mempengaruhi retensi user. Yang kelima, financial team. Tim ini merupakan tim keuangan yang harus memantau anggaran yang dialokasikan untuk program retensi user dan memastikan investasi tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Izan. Baik, terima kasih kepada Paul. Selanjutnya saya akan jelaskan program. Baik, ini adalah programnya. Yang mana ini adalah performing cover cross validation. Digunakan untuk membandingkan algoritma-algoritma. Yang mana algoritma yang digunakan adalah naive Bayes dengan akurasi adalah 0,9, kemudian logistic regression dengan akurasi adalah 0,92, kemudian random forest akurasinya adalah 0,91, yang ini Canyers Neckbor atau KNN akurasinya adalah 0,88, dan yang terakhir adalah Extratrice dengan akurasi 0,91. Jadi algoritma yang terbaik adalah logistic regression karena dia memiliki akurasi tertinggi yaitu 0,92, dan algoritma terburuk adalah KNN yang memiliki akurasi 0,88. Kemudian saya lanjutkan ke web aplikasi. Ini untuk mengecek ulasan positif atau negatif. Yang pertama adalah kita coba untuk ulasan positif. Nah, ini seharusnya hasilnya adalah positif karena kata yang ada di sini excellent itu termasuk kata positif. Kemudian kita coba periksa. Nah, ini hasilnya adalah ulasan baik atau positif. Kemudian kita periksa lagi untuk ulasan negatif.
Seharusnya hasil yang ditampilkan adalah ulasan negatif karena di sini ada kata negatif yaitu kata that. Kemudian kita coba periksa. Nah, di sini hasilnya adalah ulasan jelek atau negatif. Sekian dari saya, kemudian saya lanjutkan kepada saudara Rimi Atik. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil tugas akhir kelompok studi. E-commerce Customer Sentiment Analysis bertujuan untuk menganalisis ulasan pelanggan guna menentukan sentimen positif, negatif, atau netral. Dalam ulasan tersebut, analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengalaman berbelanja mereka. Dari sumber informasi sentimen yang diperoleh, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan poin-poin kuat yang dapat ditingkatkan atau dipromosikan. Pengembangan proyek ini memberikan perspektif berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pelanggan, dengan fokus khusus pada aspek-aspek yang signifikan dalam memengaruhi persepsi pelanggan secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya saya mewakili seluruh teman-teman dari kelompok 2 Godel dengan penuh hormat dan rasa syukur. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para coach dan mitra kampus Merdeka atas bimbingan dan dukungan luar biasa yang telah diberikan. Terima kasih atas wawasan dan inspirasi yang kaya makna. Kami menghargai dedikasi semangat luar biasa yang telah ditanamkan oleh para coach dan mitra kampus Merdeka. Kami yakin bahwa setiap arahan yang diberikan kepada kami tidak hanya membantu dalam pengembangan profesionalisme, tapi juga memberikan fondasi untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab. Kami merasa sangat beruntung dan bersyukur atas kesempatan memiliki para coach dan mitra kampus Merdeka yang berdedikasi untuk membimbing kami. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Mungkin itu hasil presentasi dari kelompok 2 Godel. Sekian kami tutup. Terima kasih.